beberapa waktu yang lalu mendapatkan informasi dari bapak-bapak pengurus, khususnya beliau Bapak An Yahya. Beliau mengatakan bahwa akan ada beberapa tatanan-tatanan baru, akan ada aturan-aturan baru yang sebetulnya kalau untuk anak-anak kelas 4 itu bukan hal yang baru, adalah dengan tidak diperbolehkannya anak-anak untuk kemudian meninggalkan pondok ini sampai selesainya bulan puasa. Artinya sampai selesainya pengajian di bulan puasa. Saya tidak merespon apapun, saya hanya diam saja. Saya hanya mendengarkan saja laporan dari Bapak Aan dan kemudian dari Bapak Muktafi. Sampai tadi siang itu baru saya ingat dan kemudian saya bertanya lagi. Apakah rencana untuk kemudian tidak meliburkan anak-anak sampai pertengahan puasa itu jadi? Saya kemudian dijawab oleh bapak-bapak itu, "Nggih Gus, itu tetap terlaksana." Saya kemudian bertanya, bagaimana respon para wali santri ketika mengetahui anaknya tidak dipulangkan di bulan Sya'ban? Kenapa saya tidak bertanya bagaimana respon sampean? Karena saya anggap walaupun mungkin sampean di sini masih 2 bulan atau bahkan sudah 12 bulan, saya pikir panjenengan semuanya sudah memiliki jiwa-jiwa kesantrian yang tahu betul bahwa apapun situasinya itu sangat mungkin terjadi. Artinya apapun yang akan menjadi arahan, aturan dari Mbah Yai itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi kapanpun itu. Jadi saya tidak perlu bertanya bagaimana reaksi panjenengan, dan itu tidak penting karena sebagaimana tadi ditanyakan oleh Gus Makmun, awakmu ki baperan ora? Jawabanmu nggih. Lah padahal baper, perasaan-perasaan yang tidak mengenakan menurut perasaan kita itu adalah sebuah kebohongan yang nyata, dan itu sama sekali nggak penting. Ngaji ku gak oleh baper. Apalagi kalau itu berkaitan dengan arahan-arahan atau aturan-aturan yang diberikan oleh Mbah Yai. Dari kecil kita sudah tahu bahwa kita ini selalu mendapatkan cerita-cerita betapa banyak ulama-ulama yang sukses. Di antaranya adalah Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa isbir ala wasbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wasbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kita ini harus punya kemampuan untuk kemudian tetap bertahan akan apapun yang mungkin cukup memberatkan dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita. Karena menurut beliau biasanya santri gagal itu adalah santri yang tidak mampu untuk kemudian memiliki ketahanan yang cukup akan ujian-ujian yang diberikan oleh guru. Dan diantaranya ya ini. Jenengan harus tahu kenapa kemudian, saya hanya menduga saja, kenapa kemudian yang belum pernah kita lakukan diantaranya tidak memulangkan santri Sya'ban, kecuali untuk beberapa kelas-kelas tertentu. Itu pada akhirnya dilakukan untuk santri secara keseluruhan. Itu mesti ada mansya'nya, dan diantaranya adalah ternyata coba
kita tanya kepada diri kita sendiri, kira-kira 24 jam kita di rumah, itu hal positif yang bisa kita lakukan selama 24 jam itu kira-kira berapa jam selama kita di rumah dan dengan jarak sekian bulan, itu kan hampir 2 bulan lebih itu. Itulah menjadi penting, satu-satunya yang saya tanyakan tadi itu adalah respon anak kelas 4. Kenapa? Karena dari anak kelas 4 inilah kemudian kita menitipkan pertanggungjawabannya, menitipkan kesiapannya untuk kemudian menasihati, untuk kemudian membersamai, merangkul adik-adiknya yang masih cukup berat untuk kemudian bertahan sampai apa itu? Pertengahan Ramadan. Karena mohon maaf, jenengan yang sudah sangat senior ini, yang tadi sudah oleh Gus Makmun didoakan moga-moga segera mendapatkan jodoh. Saya juga kaget, tapi sekaligus juga ingat, oh iya pancen bocah-bocah iki wis tuwek. Gus Makmun tadi kan mendoakan begitu. Muga-muga sampean entuk bojo sing minimal kayak Gus Zidni. Ya begitu. Minimal kayak Gus Makmun. Aku kaget. Mergo kula winginane niku nembe nulis dados wara'a kulli rajulin adimin niku wonten imraatun adzimah. Jadi ternyata jodoh itu ya cerminan kita. Seistimewa Gus Zidni itu kalau enggak didampingi orang istimewa kayak Neng Maya nggih berat. Loh, positif niku positif. Artinya enggak mudah kamu kemudian Gus Makmun di mana-mana selalu mengatakan bahwa harus ada satu proses panjang untuk kemudian kamu itu baru bisa disebut orang yang memiliki himmah. Bukan hanya orang yang gampang pengen. Misalnya jenengan melihat Gus Makmun kok sealim itu ya. Gus siapa atau Pak siapa atau Ning siapa kok bisa sealim itu. Misalnya jenengan delok Ning Lis luar biasa. Ya proses untuk menuju itu ya luar biasa. Pada akhirnya kemudian mendapatkan Gus Sato. Loh, paham maksudku berapa? Kalau proses yang kamu alami ya biasa-biasa saja. Ya, ojo dhuwur-dhuwur. Mergo Gus Makmun selalu dawuh bahwa arroja itu ta'alluqul qalbi bimarhub. Tapi ma'al akhdhi fil asbab. Bahwa ketika kamu ingin mendapatkan nilai 9, maka ini baru disebut keinginan yang baik. Kapan? Ya ketika kamu kemudian mati-matian berjuang untuk mendapatkan nilai 9 itu. Bukan hanya sekedar pengen. Mastafadal mu'min ba'da taqwallah min zaujatin salihah. Tidak ada pencapaian seorang santri putra yang paling istimewa setelah kesantriannya melebihi mendapatkan pendamping perjuangannya yang salihah. Bayangno bocah pondok putra, 1-2 anak, ya saya nggak ngomong semuanya, kemudian mati-matian bersungguh-sungguh memantaskan diri untuk meneruskan estafet para kiai. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dihadiahi orang yang dari awal wis gak duwe himah apa-apa. Mek hanya sekedar duwe KTS kartu tanda santri Al-Falah Putri. Anak yang kemudian hanya melewati masa mondoknya dengan begitu saja. Padahal beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya sudah ngomong ketika saya ngaji siang. Besok 10 tahun lagi bawa ke sini anak yang sukses dari jebolan Al-Falah Putri ini, yang hidupnya enak maksud saya, entah itu sukses untuk urusan duniawiyah atau bahkan ukhrawiyah,
yang kemudian dulu di kelas 2-nya dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kemudian menghafalkan alfiyah. Anak-anak putri itu rata-rata ketika kita tanya, sama hafalannya berapa? Itu hanya sesuai dengan target yang akan ditampilkan ketika haflah. Makanya saya langsung berani bersumber. Bocah-bocah wedok model ngono iku, nek sesuk uripe penak, duwe bojo kok apik, gak ditinggal bojone, uripe penak ndelalah kok ya dirungokne wong, kebetulan didengarkan orang, punya santri, atau hanya sekedar hidup pantas begitu saja. Nek iso bocah-bocah sing modele koyo ngono kuwi, kamu 10 tahun lagi kalau saya masih hidup boleh datang ke sini untuk sekedar ngentai saya. Niki lho Gus, kula mbiyen mboten ngapalne alfiyah, mboten tenanan kula mbiyen. Tapi kula urip kula sakniki penak, gawe rene. Kak jamin bocah-bocah, adik-adik itu yang masih kelas 1 sekarang, ingat-ingat omongan saya ini. Saman kalau mau penak, jangan sekali-kali meremehkan apapun yang ada di hadapan kita, khususnya ilmu-ilmu kita. Ma wasala man wasal illa bil hurmah, wa ma saqata man saqat illa bitarkil hurmah. Di antara alasan kemudian kenapa Mbah Yai meminta sampean semua bertahan adalah ternyata sampean 2 bulan di rumah, itu alfiahmu hilang. Itu menunjukkan seberapa tidak produktifnya panjenengan ketika di rumah. Lah aku malah batin ngene, iku Mbah Yai saking gedine gatine mbek awakmu, saking sayange mbek awakmu. Lek aku gak kaya Mbah Yai, gak sehusnudon itu. Kalau saya dari awal sudah yakin sampean gak apal. Nek Mbah Yai kan husnudon kemudian menganggap hilang. Berarti kan ono sing diapalno terus kemudian lah. Lah lek aku gak. Nek aku pancen gak duwe ati ngono kuwi, lek aku ketawal pancen gak apal. Saya gak takoki sampeyan. Mungkin 10 anak per 10 anak dari anak kelas 2 sekarang kalau kita bolehkan pulang, kira-kira ada enggak dari 10 anak itu katakan 7 aja yang kemudian di rumah mampu menghafalkan katakan 10 bait per hari. Ngajung wae bocah sing mantuk kaya lho. Coba aja. Coba angen-angenen penjadwalanmu ketika kamu berada di rumah selama Maulid kemarin misalnya. Tahu tumon gak? Ana bocah ning omah kemudian nulis. Nulis tok iki. 10 anak pulang itu yang nulis berapa? Berapa? Ngacu ngombian sing arep kelas 3, sing arep nulis alfiyah, sing saiki wis kelas 4 iki, sing hataman iki. Dulu ketika kamu kemudian harus pulang setelah puasa, kamu kan pulangnya setelah puasa tuh berarti, ya ta? Setelah ngaji puasa, iku sing ning omah cik nyempatne nulis cah pira? Ngacu aja. Nulis tenan lho ya dengan target lho, ngacu awakmu siji, terus apa meneh? Mlebu neraka ya ngapusi aku, ya gitu. Bayang no, dari sekian ratus anak yang hataman, saya ngacung cah 8. Artinya apa? Apakah kemudian Mbak Yai kemudian dengan semaunya sendiri meminta kamu semua tetap bertahan? Aneh, ketika anak-anak Suraya sing teman-teman Islami kaya awakmu sama sekali tidak bereaksi akan perintah-perintah itu semua. Kemudian kamu sing ketok Islami KTP-mu, kemudian kamu bereaksi. Mulai mikir to we. Kowe mulai panik, kok iki mau gak dhisikno, kowe mesti gak wani jawab ngono mbek aku. Jere bocah Suraya, aku biasanya wis ngono kuwi. Aku pancen gak mulai. Kata anak Zahir, aku lo bal-balane lo saiki. Lah kamu yang kemudian sudah mulai bertugas untuk mulai pegang imriti, mulai pegang alfiyah, mulai pegang jawharil maknun. Kok terus moro-moro? Bukan hunya terhadap Aan yang menjadi masalah. Tapi respon kamu terhadap apa yang dikehendaki oleh Mbah Yai itu yang perlu kita pertanyakan. Bukan humu ning ngarepe Pak Abi yang menjadi muskilat bagi kita.
Tapi Pak Abi menyampaikan itu atas nama Mbah Yai lah yang membuat itu adalah sebuah penghinaan. Kowe sing kelas 4 kabeh. Lamun to Mbah Yai dawuh tahun ngarep blas gak ono prai, mulut yo gak prai, Sakban gak prai, poso kurang seminggu nembe gak oleh nih. Piye we? Lho iya. Sing arep tepuk tangane wedi. Loh, tapi Mbak Yai bebas nggak untuk melakukan itu? Gak masalah. Lah kowe kok bapak-bapak ini kapan tahu mulai? Kowe gak gumun ya Pak An. Kowe lamun toh awakmu duwe bojo kaya Pak An, sing gak tahu mulai nih. Panik bae. Padahal kamu adalah orang yang melihat dengan mata kamu bahwa Pak Aan 24 jam untuk Mbah Yai. Ya Pak. Kenyataannya kowe santri nih Mbah Yai, putrinya Mbah Yai saja mendapatkan suami kayak Pak Aan ya panik. Itulah kenapa kemudian Pak Aan mengambil santri Lirboyo bukan santri kamu. Kowe gak yakin ambek didikanmu dhewe? Tapi contoh saja. Ki Ardhani sudah punya tanggung jawab. Tadi Gus Makmun dawuh beliau adalah pengurus NU. Sudah punya pondok. Tapi waktunya untuk siapa? Untuk Mbah Yai, untuk kamu semua. Kapan tahu dulu ono acara gak ono Pak Ardhani? Kataku cilik awakmu cedok jek pira? Kataku cilik Pak Ardhani wis ngene iki bentuke. Pagi ada, siang pulang, malam nyampe lagi. Blitar padahal. Gek Blitar iki waduh banget. Blitar iki jeblok. Desane tok wis. Masya Allah ya Bang Lah ya Blitar ya ono enak desa jenenge jeblok. Aku dhewe gumun aku. Itu semua beliau berikan untuk kemudian mendapatkan tadi apa yang disebut dengan ridho syekh. Makanya itu ketika kita semua punya harapan yang tinggi akan kemudahan-kemudahan kita di kemudian hari, kita memiliki cita-cita yang luar biasa untuk pada akhirnya mampu berbuat, untuk pada akhirnya mampu bermanfaat, maka keberkahan dan juga ridho para masyayikh adalah segalanya bagi kita. Makanya kalau namung saged direntungane kanggo bolo-bolo kelas 4 iki, muga-muga awakmu ditambahi himai kanggo Allah Subhanahu wa taala. Sudah santai saja. Aku nang ndi ngomong. Saya sudah beberapa kali kesempatan saya sudah ngomong. La yablughu talib minal ilmi haqa'iqahu wa asrarahu hatta takuna al kalimatul hasna ahabba ilaihi minal jariyatil azra. Bahwa kita belum bisa disebut seorang santri kalau kemudian kita ini masih mudah tergoda oleh apapun, termasuk oleh orang yang kemudian pengen menjadi pendamping sampean semua. Santai ae, kaya ngeten iki wau, sampai Gus Makmun dawuh, pokoknya awakmu sampai ana sing rabi durung khatam muin berarti kowe kabeh gak amanah. Ngono awakmu kok wani jawab nggih, ngono piye ceritane? Lah padahal saya katakoki. Ketika besok Syawal, tahu-tahu orang tua kamu mengajak ke sini soal Mbah Yai karena kamu ada yang lamar, kowe panik wah. Lah terus ning di santrimu sing mau sing kowe ngotot. Nggih ngondi. Lah mulai mikir neh kowe, Awakmu kok nyapu sebabnya kok anggar mikir kok telat nyapa? Jadi nek jawab responsif tapi bar mau pikirnya kok mikirnya nanti itu kenapa? Jawabnya saiki mikirnya engko. Ibu-ibu banget kowe iki. Kula niku sampe kula niku wingi niku kudu guyu. Mergo kali Pak Fat niku cerita. Jadi Pak ternyata ning kitab-kitab iku Pak ana tulisan ngene Pak. Dadi wong wedok kuwi lucu panjenengan. Wong wedok iki panjenengan gawan bayine lucu. Antik.
Ini lewat. Jadi ternyata kamu sebagai perempuan ini aneh. Ketika kamu masih gadis seperti ini kemudian melihat satu pejantan, kalau bahasanya Gus Makmun tadi ngono ya, pas nerang bab najis gitu. Melihat satu pejantan yang apa begitu, kemudian kamu merasa ini loh pahlawan sejati. Ini loh sandaran hidupku. Jadi bahasane kuwi ternyata ra'atil mar'ah ar-rajul qabla ziwat niku batolan. Jadi perempuan itu matanya ketika melihat laki-laki sebelum menjadi suaminya, ini adalah laki-laki yang luar biasa istimewa. Tapi ketika sudah menjadi suaminya, gitu, kacamatanya langsung ganti. Perempuan melihat laki-laki yang sudah menjadi suaminya sehebat apapun, bahkan sekelas Gus Makmun pun, atau bahkan mungkin sekelas presiden pun, tapi lek kuwi bojone, dia hanya melihat satu asiro. Dia hanya melihat ini adalah laki-laki tawanan yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki khasiat. Loh, tenan ning kitab ngono tulisan, aku dhewe kaget, Masya Allah ngono. Aku baru ngeh nyapa sebabnya bojoku ambek aku gak tahu idola. Wah, pancen ana kitabe ternyata. Dadi wong nek duduk bojone, wong wedok iku gampang idola. Kok malah curhat. Iku mboten curhat pancen kitab ngene iki ya. Mboten curhat. Ya pancen ngono kuwi nang kitab. Jadi wong wedok pancen kacamatanya antik. Ya kayak zaman tadi itu. Tahu-tahu moro-moro jawab, setelah kemudian kamu berpikir, loh, kok ngono ya? Lah Masya Allah, sakniki nggih, kula ningali ning Tatik niku. Kabeh wong idola Gustofa. Tapi Gustofa menurut ning Tatik, coba tanyakan Gus Ibni. Lah gak nggih mboten nggih, sangat istimewa, tetap sangat istimewa. Nuwun sewu, mantune bapak kula niku kabeh istimewa. Gus Sato. Iya apa? Hebat apa? Gustofa? Luar biasa apa? Allah yarham Kiai Hakim Maron. Garwane ning Ani. Istimewa apa? Gus Idni? Lek aku takok Gus Idni jawabanmu super. Aja mek nggih ngono apa ya? Gus Idni? Ngono. Gus Baha? Aku arep takok bojoku dhewe gak penak. Lah iya, Pak. Istimewa betul. Artinya tapi istimewa Mas Bah ya. Wis nguatasi koyo ngono iku nek meseme gak simetris ngono panik deh. Padahal wingi ku viral luar biasa, hampir di seluruh TikTok yang ada itu semuanya wajahnya Bah. Gara-gara dia ngomong bahwa santri yang istimewa adalah santri yang mampu membahagiakan, membanggakan gurunya. Bukan hanya sekedar santri yang bangga memiliki kiainya. Istimewa kuwabe wong. Tapi masih istimewa koyo ngono kuwi, iku lek ning ngarepe SMA ya asiro. Tawanan perang tanpa perlawanan. Lah, tapi ngono iki ternyata pancen wis ditulis ngono kuwi, paham ora? Ayo delok Bu Rafiq kayak misalnya. Siapa orang tidak respect terhadap Yai Zainuddin? Tapi Yai Zainuddin di mata Bu Rafiq apa gitu. Nah, gimana? Ya maksud mengguyu kekel yo aslinya padha wae ya. Nah, walhasil sama ini wong antik. Maka al-ummu raudun in ta'ahadahul haya birayyi aw raqa ayyama iraqi. Kamu semuanya ini adalah bahan-bahan taman-taman yang indah.
Maka keindahanmu akan benar-benar bisa dirasakan oleh semuanya ketika kamu memiliki pupuk dan air yang cukup. Dan pupuk air itu adalah pembangunan karakter dari dini dan juga peningkatan kualitas keilmuan. Maka jadilah ibu yang luar biasa di masa-masa yang akan datang untuk kemudian melahirkan generasi bangsa yang sangat istimewa. Allahumma. Lha saestu niku saestu. Dan sampeanlah yang insya Allah yang dikehendaki oleh Imam Ghazali ketika beliau mengatakan ketika kamu pengen memiliki anak yang berkualitas maka bangunlah anak kamu, didiklah anak kamu 25 tahun sebelum mereka lahir. Artinya apa? Artinya berarti anak-anakmu harus lahir dari rahim ibu yang sangat berkualitas yang sudah cukup mengalami pendidikan-pendidikan yang istimewa. Zaman pernah dengar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sering disebutkan oleh Mbah Yai? Beliau ini memiliki seorang istri yang sangat istimewa. Super istimewa. Sekelas Imam Sakhawi pun itu adalah muridnya. Istimewa. Beliau tidak jarang untuk kemudian memberikan riwayat-riwayat dengan sanad yang lebih istimewa daripada suaminya. Lamun bojone gak sekelas Al-Hafidh Ibnu Hajar, dawe ulama-ulama itu mesti ketilap. Tapi mergo bojone niku Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka beliau nggak kelihatan. Padahal sangat istimewa sekali, sangat istimewa. Namanya Unsu Khotun. Iya Pak, jenenge Unsu Khotun. Namanya Unsu Khotun, perempuan yang luar biasa. Bakade muga-muga sampeyan yang menjadi Unsu Khotun di masa-masa yang akan datang dan kemudian suamimu adalah Ibnu Hajar yang akan datang. Wis ora angel-angel. Kayak wau dawuh Mbah Yai Makmun wau. Muga-muga awakmu dadi Mbah Nyai Rodiah. Mbah Nyai Rodiah kados kuwinginane kula critane. Kan ketika di sini kan sudah kita ceritakan kan? Saya ceritakan bahwa Mbah Nyai itu enggak begitu saja loh. Setelah kita tanya Mbah Nyai itu kenapa sangat ilmiah sekali. Mbah Nyai ternyata cilik wis apal Safinatun Najah. Kemudian beliau aku gak paham maksud tapi aku lah aku gak paham ya gak krungu maksudnya apa dia ya gak paham ya gak krungu jadi aku ya Mbah Nyai itu mulai kecil terdidik benar-benar terdidik. Beliau itu mulai kecil sudah menghafal Safinatun Najah kemudian Riyadul Badiah wong biyen niku ngapalan sebabnya gak patek kuat tuku kitab nggih Pak nggih. Wong biyen niku pancen apalan. Selain biyen niku gak patek dolanan HP. Ya pancen gak enek. Lah pancen gak enek. Dolanan paling maksiat iku bekel. Iku wis paling artinya yang paling punya kemampuan untuk kemudian menghabiskan waktu bekel. Itu pun masih banyak keterampilan yang bisa dilakukan di bekel itu. Loh, iya Pak. Nggih. Kemudian ngapalnya Riyadul Badiah. Setelah Riyadul Badiah ngapalnya Sulamut Taufik. Setelah Sulamut Taufik baru kemudian ngaji kitab tasawuf. Sambil ngaji terus memperdalam fikihnya, ya takrib dan lain sebagainya. Kitab-kitab tasawuf. Makanya kan pinginannya Mbah Yai pas waktu hataman apa nih kok? Yang kemarin itu. Hataman musyawirat nggih. Mbah Yai kan dawuh, "Nduk, awakmu bolo-bolo musyawirat, mulai belajar, mulai melu ngaji kitab tasawuf." Sangat besar harapannya dan sangat mantep Mbah Yai bahwa kamu itu punya potensi betul untuk kemudian pada akhirnya menjadi Mbah Nyai Rodiah di masa yang akan datang. Mbah Yai super mantep ngono ndelok awakmu nek aku blas. Nek aku blas gak mantep tapi Mbah Yai mantep dan saya yakin kemantepannya Mbah Yai pasti akan menjadi satu futuh bagi kalian semua. Allahumma tenang aja. Sementing terus berusaha, terus berjuang, bangun khusnudzon yang Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Awakmu iku cara mulih ya, misalnya mulih.
Ibumu mbek awakmu padang, gak gelet mbek awakmu pol. 3 dina. 3 dina. Bar 3 dina mesti bledur mbek awakmu. Karena sebelum kamu pulang, bapakmu, ibumu sudah merancang sekian banyak agenda untuk kamu, mamer nih awakmu ning sopo-sopo, sedangkan kamu sendiri mulai masuk awal sudah merancang agenda prei. Untuk bertemu ini dan lain sebagainya. Loh, iya ora. Dan itu semuanya tidak sesuai harapan wong tuamu. Artinya gak sesuai kambek agenda-agenda yang dibikin oleh orang tua kamu. Dan pada akhirnya tenan, kamu dianggap istirahatnya sudah cukup, 3 hari liburan, langsung kemudian kamu diajak kemana-kemana, sowan siapa, silaturahim kemana, awakmu gak cocok blas. Iku awal gelutmu ambek wong tuamu. Kamu akan tahu bahwa di pondok jauh lebih tenang daripada di rumah setelah 3 hari. Lah, iya ora? Lah tenan kuwi takono dhewe atimu takono dhewe. Kamu benar di sana kamu boleh lihat TV, di sana kamu boleh pegang HP oleh orang tua kamu. Tapi kamu harus tahu, bukan yang kamu kangeni hari ini adalah orang tua. Iya, bener saiki iya, tapi pas kuwi kowe pengen adoh ke wong tua, pas 3 dina. Wa kadzalik wong tuamu pengen ndang sawal supaya ndang balik nih kowe. Loh, saya setuju. Iku tenang. Wes pokoknya aku iki Mbah Yai pun siap napa namine. Saya hanya minta bolo-bolo sing kelas 1, kelas 2 isi semuanya dengan baik. Wabil khusus bocah kelas 2. Aku masalahnya beberapa tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan ya hari ini. Yang sangat memprihatinkan itu hari ini. Bayangkan bagaimana tidak memprihatinkan. Baru kali ini dalam sejarah Pondok Pesantren Al-Falah anak kelas 2 kemudian hafalannya yang 400 itu hanya anak berapa tadi? 400 caholasnya wagu gak? Ini pelondok peloso bro. 400 yang hafal hanya anak. Gila gak? Jadi biyen bocah apalan 400 itu isin. Saiki 400 itu menjadi membanggakan. Mergo sing apa 400 iki kuwi tok. Padahal 400 kuwi mau go ning ngene Mas'ud mau tukokne ote-ote gak entuk. Lah ngono kok awakmu punya harapan kemudian muktabar sebagaimana harapan Mbah Yai jauh. Makanya bagi jenengan-jenengan yang kemudian besok ini diperintahkan untuk bertahan di pondok ini selama mengisi liburan ini, tolong maksimalkan itu semua. Santai saja, tidak apa-apa. 400 itu atau mungkin 300 yang hari ini sampean miliki itu sampean maksimalkan untuk kemudian menjadi 800, 900 atau bahkan dol. Dan saya yakin pokoknya sampean mantap tenan, punya kemauan betul, itu semuanya pasti akan mudah sampean gapai. Kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.